Ini harus kalian pahami dan kalian sadari kawan. Muncul lagi yang namanya si Bamtri. Aduh, mereka ada panik nggak bisa apa-apa lagi kawan. Aduh, kubukakan dulu si Bamtri ya. Nama si Dewi Bulan sudah diketahui mereka. Bamtri. Kalau mereka ini panik kawan, entah apa-apa aja. Nah ini. Yang pertama apa? Bentar. Berkait dengan kenapa orang Kristen punya Entah apa-apa aja diceritakannya. Ntar ya kena azab. Mana nih? Suniati. Ya Suniati namanya. Kemarin apa dibuatnya itu ya, cerita dia itu ya. Suniati. Di bulan Jilatin ini. Dua kali dengan suaminya Suniati Dewi Bulan. Orang ini juga menyerang pribadi ya 2 kali cerai dengan suaminya. Oh ini nih. Suniati Dewi Bulan. Apa ini? Jilatin apa nih? Adalah jahiliyah zaman sekarang. Oleh. Ini nih. Sebentar ya. Mereka ini udah palak kawan Suniati. Di bulan ternyata namanya Suniati kawan. Aku nggak tahu kawan dari mana orang ini dapat. Ini mungkin yang kata Dewi Bulan. Saya sudah tahu data saya kalian ambil terus kalian sebar-sebarkan katanya kan. Oh saya tahu. Ntar ya. Masih ada iklan. Sabar dulu kawan. Sebenarnya kita kasihan melihat orang ini kawan. Makanya aku bilang daripada kita saling menyakiti, buat peraturan perundang-undangan bahwa Kristen hanya bisa bicara tentang Kristen, Islam hanya bisa bicara tentang Islam. Selesai kalian kawan. Percaya kalian tetap nangis. Bagaimanapun kalau bicara agama, kalian tidak akan pernah senang di muka bumi ini. Bahkan di dunia maya pun tidak akan pernah senang. Kita buat perundang-undangan Kristen bicara kekristenan, barang siapa Kristen bicara Islam ditangkap. Demikian juga Islam bicara keislaman, barang siapa Islam bicara Kristen ditangkap. Percayalah kalian, mereka akan nangis sesenggukan. Karena memang tanpa Bibel udahlah, mengaku saja menyerah. Ya, aduh, tanpa Bibel, tanpa Kristen kalian nggak bisa apa-apa. Kami bicara kitab suci kami pun nangis kalian. Sementara kalian bicara kitab suci kalian tidak mau. Selalu mau membajak kitab suci kami. Tapi kalian hina-hina sudah diubah, sudah diedit. Tangan kotor. Aduh sampai kapan kalian gitu dek. Gak berubah-berubahlah kalian. Boleh kau baca kitab suci kami tapi jangan hina. Kan begitu. Ini ndak kalian baca kitab suci kami, kalian ambil terus kalian hina. Kan luar biasa kawan. Sesudah itu kami balas menggenapi firman Tuhan kalian di Al-An'am 108, kami ditangkap. Padahal itu firman Tuhan kalian yang mengatur dunia ini. Kalian akui, tapi ditangkap. Kan lucu. Aduh, nggak ngerti aku hukum ini kadang. Ada hukum Tuhan, ada hukum dunia. Tuhan itu lebih tinggi kuasanya daripada manusia, kita akui. Tuhan itu sudah berkata, jangan kau maki sesembahan orang lain karena mereka akan memaki, kan dibalik maki. Maka tergenapilah itu. Malah ditangkap yang Kristennya. Yang Islamnya 1 tahun belum ditangkap. Masih makan enak di Jakarta. Kan jadi bodoh kita kawan. Ya, kita lihat dulu ini apa kata si Bamtri. Hebatnya dia bilang mereka tidak pernah menghujat. Padahal tiap hari kerja menghujat. Inilah manisnya mulut mereka. Inilah bercabangnya lidah mereka. Luar biasa kawan. Jangan kau kira. Kita dengar dulu. Udah jilat-jilat bangga dengan lu udah jilat-jilat batu farjaha belum? Lu udah berapa kali aneh ya? Udah jilat-jilat batu farjaha belum? Contoh onyet yang punya farjaha dan suglatin farjaha. Inilah onyetnya. Kan hanya onyet lah yang punya farjaha dan suka jilatin farjaha. Dia bilang hanya monyet lah yang punya farjaha dan suka jilatin. Bohong dia nih kawan, pembohong. Pembohong, pembual, gue bilang pembual. Berarti dia juga sekelas-kelas monyet. Aduh, sudahlah kawan. Kalau dia sudah kawin, tidak mungkin gak dilakukannya itu kawan. Monyet, makanya si Bamtri ini kelas-kelas monyet. Monyet.
Dia bilang kan ya namanya juga monyet, gimana lah sesama monyet pula. Lanjut ya. Oh ini nanti ada iklan dia, tunggu kita lewatkan ini. Sahabat. Kalau manusia enggak, kan dia sama aja ngomongin yang punya dia. Atau nyet betina ini enggak punya farjaham. Yang dia sudah palak kali di bulan dibilangnya nyet, nyat, nyot, nyat, nyet. Terus ketawanya lihat dipaksakan kali, ketawa geram ya. Ya tapi apa boleh buat lah, kita lihatlah. ada cuma lubang anus saja. Iya, ya sama kayak wajahnya itu anus semua itu. Nah, ketawanya terpaksa kali kawan-kawannya, kasihan aku. Tapi gimana lagi, mereka mau nangkap nggak bisa. Kalau kian Dewi Bulan ini bisa ditangkap, woi mereka kayaknya menang perang Yom Kippur kawan. Dengar kalian baik-baik. Kalau mereka bisa menangkap Dewi Bulan, Dewi Bulan sajalah satu. Mereka perasaan menang perang Yom Kippur kawan. Meskipun catatan sejarah mengatakan negara-negara Arab itu dipukul mundur, dibali-bali sama Israel. Tapi kalau Dewi Bulan ditangkap, mereka merasa seperti menang perang Yom Kippur. Kelawak kawan, gak ngerti kawan. Aduh. Sekarang gak bisa ditangkap Dewi Bulan. Ngeri gak kawan? Ngeri. Kebiasaan orang itu asal dia teriak MUI pasti tangkap orang. Sekarang udah berapa kali MUI teriak? 3 kali. Ada yang tangkap? Enggak ada. Paul Zhang enggak bisa, Ibrahim enggak bisa, Dewi Bulan enggak bisa. Kan kasihan kawan. Ingat ya, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Dewi Bulan. Kalau saya di Indonesia, kalau saya di luar negeri saya setuju. Kenapa? Luar negeri itu menganut kebebasan berbicara. Apalagi Amerika, nggak bisa kok halang-halangi orang. Aduh, gimana sih cara pandangnya? Pokoknya semua lubang yang ada di badan itu anus semua. Astagfirullah. Oh, ini ntar ya, ini kita lewatkan aja nih. Kita lucu melihat si Bamtrinnya. Nah ini, tunggulah. Dia mau apa nggak bisa lagi kawan. Memanglah oten-oten ongok raya yang suka menghina Islam ini ujung-ujungnya jadi gila, sahabat. Itu adalah salah satu azab yang tanpa mereka sadari. Kemarin nantang ujung-ujungnya jadi gila. Kau yang gila goblok. Ketawamu dipaksakan. Ketawa rasa sakit hati. Dia yang gila dibilangnya Dewi Bulan gila. Kan bodoh kawannya. Namanya juga keledai. Bisa apa dia? Kita lanjutkan lagi. Mana ini? Sorry. Lepas. Oh tunggu ya, iklan dulu lah. Kenapa? Karena aku nyusuninnya dulu, terpencet tadi. Sabar. Oh terima kasih pecah telur. Pecah telur terus. Oke. Sebelum ke situ kawan, aku mau iklan dulu ya, sambil menunggu ininya. Ada yang mau kutunggu. Ini sabar. Tenet. Ini. Sabar ya kawan-kawan ya. Ya. Nanti saya kelewatan. Kalau udah kelewatan enggak bisa balik lagi, susah kawan. Nah ini. Oh, baru kerja lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi melihat apa dibilang ini? Kapan debat lagi sama Ustadz Wafirud yang bikin kamu marah dengar suara tawa meski pelan? Oh enggak, saya enggak pernah marah. Saya hanya negur dia karena kita lagi diskusi kan. Lucu kalau lagi kita konsentrasi ada yang ketawa. Ketika dia bicara saya kan enggak ketawa, saya diam, saya mute. Nah itu maksudnya. Mana ada lagi kalian yang berani melawan aku? Kalian tonton aja di siapa Taliang itu. Siapa nama Taliang itu? Kan itu dibilangnya. Gak ada lagi yang berani melawan sang debater. Baru dibilanglah dia membahas Julius terus menerus. Kayaknya sakit hati. Saya gak punya sakit hati sama Julius, enggak. Bahkan pernah saya WA dia, sekarang pun bisa saya WA dia. Apa sulitnya WA dia? Saya tahu nomor dia itu. Slow kawan. Ya. Tapi sudahlah. Saya gak mau ibaratnya. Ya kita hanya bicara penegakan hukum. Bukan bicara apa-apa ya. Kita tunggulah. Ya ini sekarang kita
buka lagi punya si Anu tadi ya. Si Anu, siapa namanya itu? Si ini. Saking paniknya si Bamtri, dia mulai menyasar Pak Bom Surombom. Ngeri kawan, ngeri. Orang ini ngeri. Nggak mampu melapor Tuhan, melapor polisi pada akhirnya. Nantangin Allah, dan bahkan merasa menang sudah mengalahkan Allah. Na'udzubillah. Padahal mereka itu sedang diberikan sakit oleh Allah. Salah satu sakitnya itu ya otak kejepit. Otak kejepit kerja. Padahal otaknya yang terjepit kawan, tidak mampu mengapakan Dewi Bulan ini. Tapi kalau Dewi Bulan ini ditangkap, mereka perasaan menang perang Yom Kippur. Jadi nggak saraf aja yang kejepit, otak Oten itu juga kejepit, sahabat. Ya. Karena kejepit otak. Otak Uclim kejepit, tidak bisa mengandalkan Tuhan, tidak bisa mengandalkan polisi baru bisa. Kasihan kalian kadang lihat orang ini kawan. Ngandalkan Tuhan tidak bisa, ngandalkan polisi bisa. Aduh, lawak. Hanya ya makanya mulutnya itu ngawur aja, bicaranya itu ngelantur. Itu bukan ngelantur. Namanya juga orang lagi mantapnya. Tangannya itu kosong dan tidak bisa diajak berdialog meskipun di sana. Nggak bisa dialog berdialog. Memang kau bisa diajak berdialog Bamtri. Otak kau itu nggak ada, ilmu kau nggak ada. Apalagi Zulkifli, aduh otaknya itu nggak ada, ilmunya nggak ada Bamtri. Nah ada lawan diskusi, mereka tetap saja ngomong sendiri. Ya. Kayak si Suniti bin Onyet ini. Nah, berikut contohnya. Batik keris nih. Batik keris, bro. Lu pakai batik apa? Batik Arab, Bu. Pakai apa lu? Lu pakai ini. Pakai daster. Daster. Kostum Arab kan? Kostum Pakistan lu. Ya, kalian lu udah jilat-jilat bangga dengan lu udah jilat-jilat batu farjaha belum? Lu udah berapa kali? Aneh ya. Udah jilat-jilat batu farjaha belum? Yang bentuknya batu hitam, bentuknya kayak farjaha tuh, lu tahu kan ya? Tahu kan? Ya, jangan sampai gue ngomong vulgar deh, kelamin wanita. Nah, ini contoh ya. Contoh Onyet yang punya farjaha dan suka jilatin farjaha. Inilah Onyetnya. Karena hanya Onyet lah yang punya farjaha dan suka jilatin farjaha, sahabat. Kalau manusia enggak. Kan dia sama aja ngomongin yang punya dia. Atau Onyet betina ini enggak punya farjaha. Yang ada cuma lubang anus saja. Iya. Ya sama kayak wajahnya itu anus semua itu. Pokoknya semua lubang yang ada di badan itu anus semua. Lihatlah cerita orang yang sudah frustasi kawan. Dia frustasi nggak bisa apa-apa lagi. Jadi ya ceritanya nggak jauh-jauh dari anus, farjaha, anus. Kan sekitar-sekitar itu tuh kawannya. Nggak lebih dari 2 cm. Memang otak-otak orang ini nggak jauh dari selangkangan kawan. Enggak zaman dulu, enggak zaman sekarang, enggak zaman akhir. Masih sempak-sempaknya bicara selangkangan, Anda mau mati. Aduh. Ya begitulah kawan, kita bisa apa ya. Kalau apa namanya itu ya. Ya ginilah kalau orang sudah enggak bisa ngandalkan apa-apa lagi. Ngandalkan Tuhan mereka enggak ada kawan. Baru mereka lah saya lihat orang beragama yang tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan kepada Tuhannya. Tidak pernah mengandalkan Tuhan kawan. Selalu mengandalkan polisi, tangkap. Kalau tidak mengandalkan apa itu? Telor, is. Nah, kan gitu. Dasar telor katanya kan. Kalau rasional telor, datang is. Nah, itu bahasa kami sini ada kan. Kalau bilang is, masa begitu? Is. Katanya kan. Telor katanya, is. Katanya. Apa enggak ada lagi cara kalian membuktikan Tuhan kalian ada? Aku bingung kawan. Saya ajak mereka dulu berdebat, enggak bisa. Saya ajak bertanding Tuhan, enggak mampu. Jadi apa lagi kawan? Kalau ke polisi, kami kalah, enggak melawan, kami udah bilang. Tembak aja kepala kami, diam aja kami ini. Buat aja seperti zaman penjajahan. Diam aja, kami enggak akan melawan. Enggak akan melawan. Tapi kalau berperang Tuhan, kita kan enggak perlu berperang, enggak perlu saling menyakiti. Ini enaknya kalau kita melaga Tuhan kawan. Ya. Kita nggak perlu saling menyakiti.
Tidak perlu kupukul kau dan kau tidak perlu mukul aku. Kita tidak perlu saling memaki sehingga melukai hatimu dan melukai hatiku. Kita cukup berdoa kepada Tuhan yang kita sembah. Artinya Tuhan kita yang berlaga, kita aman-aman, tenang. Sekali-sekali kita balik. Selama ini kan kita yang berperang, Tuhan aman-aman di surga. Kan begitu kawan. Kita balik, kita yang aman-aman, Tuhan yang kita buat berperang. Kayak orang Yahudi kan Tuhan yang berperang bagi mereka kawan. Oh, jangan kalian kira Yahudi itu kawan. Kalau enggak Tuhan berperang bagi mereka, kalah mereka dalam peristiwa perang Yom Kippur itu. 3 negara melawan 1 negara kutu. Gimana menurut kalian kawan? Mereka tidak sadar cerita Daud dan Goliat itu. Mereka kira itu cerita dongeng. Itu cerita fakta. Maka ketika 3 negara kuat Arab, yang Suriah, baru Yordania juga ikut, Libanon dan juga 7 kalau nggak salah, sama Mesir. Ngeri kawan. Diserbu Israel itu. Tuhan berperang bersama mereka, dibalbali semua negara-negara Arab itu sampai tunggang langgang. Nah ini mereka nggak sadar, dikiranya Daud itu nggak ada, Goliat itu nggak ada. Ada. Kenapa tidak berpikir dari situ? Kalau Daud dan Jalut ini siapa ini? Nggak tahu kita. Jalut itu ya itu Filistin itu. Tapi kalau Daud dan Goliat, oh ada, pakai ketapel itu. Anak kecil lawan orang besar pakai ketapel, nggak pakai pedang. Dibal-bali kawan, mati. Sama lah itu dengan perang Yom Kippur dengan perang 6 jam itu. Perang 6 jam itu Yom Kippur dan perang tahun 69 itu. Sama tahun 73 itu perang 6 hari. 69 6 hari, Yom Kippur 73. Aduh kawan-kawan. Pokoknya kalian waras berpikir loh. Nggak usah lagi kayak apa ya. Astagfirullah. Ya, saya tidak mampu untuk membalas hujatan dia ya sahabat. Yang hanya bisa saya lakukan adalah menghujat dia kembali. Karena kalau saya balas menghujat agama dia, saya tahu yang akan sakit itu banyak orang. Wih, mulut kau Bang Tri. Sekarang kau sudah mulai tahu. Dulu kau nggak tahu, Bu. Kita lihat ya apa isi channelnya. Si anjing ini si Bang Tri ini. Ku bilang aja lah anjing. Kan iya itu dibilang si Zuma. Orang di luar Yahudi itu anjing gitu ya kan, dia bilang itu. Ah si Bamtri kan di luar Yahudi juga itu. Nah ini. Kalian lihat di sini kau, oh videoku ada juga ya. Ah ini. Oh video channel menurun. Ah kita lihat semua ini. Yang mana dia tidak menghina di sini, yang video-video awalnya ya. Banyak kali gaya kawan ini. Sekarang nggak mampu dia lawan, barulah dia tersadar. Halo. Ini Panji Gumilar. Tunggu ya. Nah, kalau kalian lihat di awal ini, wow banyak kali dia menghujat kawan. Nah, oh penghujat ini jangan kalian kira kalau berbulu manis, pendeta Yosua bakul kompor dengan Handayani, Murtali melakukan Yosua macam ini. Kalian cari di sini banyak kali hujatan dia. Ini yang banyak kali hujatan dia. Kalian lihat ya. Dan orang ini kan bibir manis biasa. Ya cari kalian lah nanti ya. Hujatan dia banyak kali kawan. Tapi sekarang dia sudah tidak berdaya. Pura-pura dicuci bibirnya itu. Ya seolah-olah dia tidak pernah menghujat. Aduh. Kalau kita bilang kawan, kita mengabarkan kebenaran, mereka nggak terima kawan. Tapi kalau mereka menghujat, nah ini lucu. Kita mengabarkan kebenaran, dibilangnya hujat. Orang itu menghujat, dia bilang itu mengabarkan kebenaran. Sama dengan Julius katanya nggak menghujat, kan goblok kawan. Aduh. Nah ini, mana tadi videonya itu ya? Mundurkan lagi lah. Kita lihat akhirnya dia nggak mampu lagi mengejar itu. Ini Brolin. Oh ya, tunggu ya kitab fikih yang dibilang Ibnu Kalam itu katanya. Sabar. Saya kalian udah berpikir jilat-jilat Bang. Ya. Ini akhirnya gimana dia? Dia nggak mampu lagi, diserangnya lah bom surom bom. Ini kawan, liciknya mereka gini.
keinginan mereka, kita itu ditangkap, mereka merasa dia menang perang Yom Kippur. Nah, ini. Ayo silahkan, lu mau ngomong apa? Udah Lu cuma bisa hina gue, tapi gue bisa hina Nabi lu. Lu cuma bisa hina gue, lu cuma bisa ngerendahin gue, lu cuma bisa ngancem-ngancem gue, tapi gue bisa menghina Nabi lu. Gue bisa hujat Nabi lu. Ayo. Dia ngapain sih pembohong? Dia ngapain? Dari tadi aku diam. Ya, jadi kawan-kawan yang Islam, meskipun kita sebetulnya sakit hati mendengarkan mulut atau perkataan dari onyet betina. Akhirnya nggak tahan dia. Diakui dia sakit hati, kawan. Kasihan. Tadi mulutnya sok tegar. Tadi dia sok-sok tenang. Onyet-onyet oten katanya. Sekarang akhirnya dia buka suara, buka kejujuran. Sakit hati katanya. Ngeri aku melihat mulut manis orang. Oh, kalau mulut manis tidak terlawan orang ini, kawan. Karena mereka tidak terbiasa, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Suniti ini. Tapi hari ini kita sudah harus bisa menahan. Karena apa? Karena kita sadar dan tahu bahwa onyet Suniti ini hanya seorang onyet betina yang nggak punya farjahat dan sedang kejepit otaknya. Nah, nggak punya katanya. Tadi dibilangnya punya. Memang dia ini gile nih, kawan. Mana ada wanita tidak punya farjah itu? Aduh. Dia panik, nggak tahu mau bilang apa, sampai ngomong pun nggak lurus. Jadi kalau sudah begitu deritanya, maka semua yang keluar dari mulutnya meskipun itu menyakitkan, kita harus sabar. Yang kita hadapi ini bukan orang normal, bukan manusia pada umumnya, tapi hanya seorang makhluk yang hari ini sedang terlontar-lontar hidupnya. Sama seperti Udin Birahim di Mamarika. Banyak orang Indonesia yang bagus, yang hebat, yang berprestasi di Amerika itu banyak. Tapi yang kejepit otaknya ada juga. Ini contohnya. Si Udin Birahim dan si onyet betina yang satu ini. Katanya saya bangga bahwa Indonesia. Ongo, orang Indonesia nggak ada yang seperti Anda. Orang Indonesia itu menjunjung tinggi sopan santun, tata krama, bahasanya dijaga. Tidak menyakitkan saudaranya. Itu Indonesia. Bawa batik lalu bangga dengan... Lihatlah mulut manisnya kan. Orang Indonesia itu jaga sopan santun, tata krama. Muncung kau itu Bantri, memang kau ada sopan santun kau. Ada tata krama kau. Lihat video-video lama kau kerja. Kau menghujat terus. Masuk kau ke channel orang menghujat. Kan goblok, kawan. Oh, kalau mulut manis tidak terlawan orang ini. Di seluruh muka bumi ini mulut manis tidak terlawan orang-orang ini, kawan. Enggak terlawan. Selalu merasa terzolimi. Padahal menzolimi orang nomor satu. Begitu diserang balik, merasa terzolimi, terkaing-kaing. Kan lucu, kawan ya. Aduh, diserangnya Yom Kippur, kawan. Diserangnya Israel. Dibal-bal Israel mereka. Dia minta gencatan senjata. Tontonlah video itu. Dia minta bantuan PBB. Kan lucu. Dia menyerang Israel, kawan. Diserang balik sama Israel. Melapor ke PBB. Datanglah dewan PBB. Di Libanon itu kan, itu dataran tinggi Golan itu kan gara-gara itu dulu tuh. Ceritanya kan. Kan lucu memang orang-orang ini. Merasa terzolimi. Dia yang menyerang duluan. Aduh, sudahlah, kawan. Dia nggak tahu dan nggak sadar, kawan. Yang mereka lawan itu pengikut Tuhan, sesungguhnya Tuhan. Sudahlah. Kita lanjutkan lagi ya. Lucu, kawan, lucu. Dengan Indonesia, ongo, malah Indonesia malu dengan batik yang Anda pakai itu. Batik yang... Sekarang dia sudah menghina batik lagi. Orang Indonesia malu katanya sama batik. Kan goblok ini si Bamtri ini. Aduh. Yang harusnya menunjukkan peri kemanusiaan. Anda malah tidak. Jangankan peri kemanusiaan, peri kebinatangan pun tidak ada di Anda. Ginilah orang ini, kawan. Kalau sudah tidak berkutik lagi, pura-pura menyinggung peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Padahal dia kalau orang ini tidak melakukan ini, tiap hari kerja menghujat Zulkifli, Nandar, semuanya. Si Nandar sekarang udah dipermalukan. Firman Tuhan ya dan amin. Nandar itu nikah siri, kawan. Dari mana saya tahu? Dari orangnya langsung. Yang berhubungan dengan si Nandar. Nah ini. Ditinggalkannya istri dan anaknya, pergi dia ke Malaysia. Ya. Martole dia di sana, bertuncik dia di sana, kawan. Dibilangnya di telepon siang dan malam. Banyak dia tuh cakap, kawan. Dipermalukan dan dibilang, isi Bible itu benar.
Kelakuan dia itu, oh Yesus menikah, Yesus punya anak, itu udah penghinaan. Tapi bagi mereka enggak, oh kita punya data otentik katanya. Ya sama saja kalau kita melawan mereka. Kita gunakan hadis doif. Terima enggak mereka? Kan enggak terima. Kan kita dibilang menista. Sementara mereka menggunakan buku-buku kitab-kitab bidat. Kenapa mereka bilang, oh ini kitabnya ada, ini ada. Goblok. Nah ini kawan harus kalian pahami. Aduh. Kasihan anak Sinander 2. Itu enggak tahu dia tuh. Nah kita lanjutkan kawan. Itu A1 beritanya. Kalau enggak A1, tangkap aja orang yang menyampaikan sama saya tuh. Apa susahnya? Dan dia kan terkejut siapa orang yang menyampaikan itu. Ya. Jadi itu ya sahabat semuanya. Tidak perlu kita sakit hati melihat orang ini. Ya cukup kita tertawakan saja. Lagian kan dia di Amerika kan. Tidak perlu sakit hati. Tadi katanya kita sakit hati. Kasihan kali kawan. Aku sebenarnya jujur lah kawan ya. Dari segi kemanusiaan aku kasihan melihat orang ini. Kasihan sekali, betul. Kenapa aku bilang kasihan? Andai kata ini di Indonesia, mereka cukup keluar di TV MUI, tangkap ini, besok tangkap. Kalau enggak itu cukup mereka teriak-teriak, atas putih dikit, bawah putih dikit, tangkap ini. Tapi enggak mempan sekarang kawan, enggak mempan. Apa dia mau membombardir Amerika itu? Oh jangan-jangan kawan. Pencet tombol Amerika itu, aduh udahlah. Menderita kita Pak. Jangankan pencet tombol embargo aja kita menderita. Apalagi pencet tombol. Ya. Jadi kawan, sekarang mereka hanya bisa pasrah. Berkotek-kotek untuk menutupi kekurangannya. Berkotek-kotek untuk menutupi ketidakmampuannya. Berkotek-kotek untuk menutupi yaitu malunya. Tapi orang kan cerdas. Apalah gunanya kotek-kotek. Jawablah itu bila perlu. Enggak usah kotek-kotek. Enggak usah lapor-lapor polisi. Bangga kali kalian lapor polisi itu. Seolah-olah kalian menang perang Yom Kippur. Rudi Sumamora ditangkap. Lihatlah gaya Julius waktu itu kan. Rudi Sumamora. Kita gini begini. Kita beritakan sama kawan-kawan sana. Supaya siap tempur. Begini. Alah Hendy Celebes. Kau juga akan dipermalukan. Data kau udah dapat Hendy Celebes. Goblok. Munafikun. Munafik juga ini. Semua orang-orang ini. Aduh. Ya kawan-kawan, ngeri kawan, ngeri. Kita lanjut lagi lah. Dia bisa seperti itu ya karena dia sedang berada di Amerika. Yang Amerika itu kita tahu bahwa secara moralitas bangsanya itu jauh di bawah Indonesia. Yang hidup di Indonesia ini bisa-bisanya dia mengatakan kawan, secara moralitas Mama Rica jauh di bawah kita kan. Saya bukan tidak bangga jadi bangsa Indonesia, bangga. Tetapi saya belum pernah ke Amerika. Mungkin sama dengan si Bamtri. Dia belum pernah ke Amerika jadi dia ngomong sembarangan. Saya punya dosen namanya Dr. Almarhum Profesor Dr. Riswanda Imawan. Di depan kami semua di dalam lokal. Waktu studi S2. Dia bilang apa? Kita ini orang Indonesia. Sok merasa katanya. Seperti yang bilang si Bamtri. Saya selama kuliah di Amerika, hari Minggu jalanan sepi. Semua orang ke gereja. Lah kita hari Jumat, mall rame. Kelawak katanya kawan. Jadi di mana yang kalian bilang itu katanya? Wah, tapi Pak banyak gini. Itu di TV-TV. Yang ada tembak-menembak daerah Bron. Gak ada katanya. Sana tertib, aman. Gak seperti kita buang sampah aja sembarangan. Di sana mana boleh katanya. Nah ini kawan. Jadi otak kita diracuni orang-orang ini. Namanya film. Film dibuatlah dia pakai bikini. Katanya moralnya rendah. Bagi mereka itu sudah moralnya tinggi. Bagi mereka itu biasa. Pakai bikini tapi nggak ada yang memperkosa dia. Dan di Indonesia. Di dalam ruangan apa kan kita guru ngaji. Sudah pakai jilbab. Perempuan-perempuan ditutup semuanya. Bisa juga diperkosa. Kan lawak berita-berita di TV. Guru ngaji memperkosa sekian santrinya. Sampai hamil sekian kali. Ini anak sebuah orang kiai ini dijemput sama polisi ramai-ramai. Ada nggak kalian dengar berita dari Amerika? Orang berbikini dituncit, diperkosa. Enggak ada kawan. Enggak ada itu. Kita hanya dibohong-bohongi sama orang-orang ini kawan. Supaya kita benci sama Amerika. Oh,
Amerika itu memang kurang beradab, kurang ini. Tidak ada itu kawan. Belum pernah ku dengar berita CNN muncul. Seorang di pantai pakai bikini, ya kan? Dituncit oleh seorang ini dengan paksa. Gak ada kawan. Tapi kalau kita lihat di TV, orang yang ditutup badannya semua dituncit sama gurunya. Aduh. Ngeri kawan, ngeri kita nih. Dulu kita kan nggak tahu. Saya betul dibilang dosen saya gitu kawan. Waktu demo-demo dulu, produk Amerika tolak, apa kata Rizwanda? Kalau bisa tangan saya keluar dari TV, saya tempeleng orang semua. Di dalam televisi itu katanya, kayak film kartun, keluar tangan tempeleng semua. Mereka tidak tahu Amerika itu bagaimana. Amin Rais, siapa yang membiayai kuliahnya itu? Amerika katanya. Nah ini kawan, Amerika itu peduli sama kemajuan Indonesia ini katanya. Diberangkatkanlah profesor-profesor sudah ambil dari sana kan, biaya dari orang Amerika, bukan dari Arab Saudi kawan. Aduh, mana ada ceritanya profesor-profesor di ITB segala macamnya itu dari UGM, UI, teknik dari MIT, dari mana-mana profesor dibiayai oleh Arab Saudi. Mama Rica kawan, Mama Rica. Tapi kenapa kita dari kecil dididik untuk membenci Mama Rica? Itu aku nggak tahu sampai sekarang. Hanya gara-gara bikini kita bilang orang itu tidak beradab. Itulah peradaban mereka. Mereka lebih maju dari kita. Berbikini dia di pantai. Nggak ada yang memperkosa dia kawan. Sedangkan kita ada pakai taplak meja, orang ditutup semua sampai setutup ditencit juga. Kan ngeri kita kawan. Siapa yang nggak bermoral jadinya? Aduh udahlah. Memberikan ruang dan memfasilitasi si onyet betina ini untuk ngomong. Maka kepada kawan-kawan Islam maupun Kristen, ini ada oten yang ngaku Kristen, tapi mereka mencemarkan nama baik Kristen. Tidak ada orang tuh mencemarkan nama baik Kristen doh. Kau mau belaga-laga. Sekarang kau mendadak minta tolong sama orang Kristen. Selama ini kau maki-maki orang Kristen oten. Kau bilang oten aja kan dia menghujat itu. Ya. Buka dulu channel video kau tuh Bamtri semuanya. Baru kau bicara. Sebelum bicara jilat dulu lidahmu kata orang Batak. Baru kau bicara. Sekarang kau sudah kepepet minta tolong kau sama orang Kristen. Ya urusan kami apa? Gak ada. Aduh kasihan aku lihat orang-orang ini kawan. Gak ngerti aku bagaimana. Tapi kalau cara menghasut orang ini pintar kawan. Manis bibirnya itu gak terlawan. Tapi mereka mencemarkan nama baik Kristen. Tunggu ya, mundurkan. Maka kepada kawan-kawan baik Islam maupun Kristen, ini ada hidup di Indonesia. Sekarang diajaknya bersatu Islam dan Kristen. Tapi kalau dia menghujat di channel orang, TikTok apa, bukan main kawan. Ini memberikan ruang dan memfasilitasi si onyet betina ini untuk ngomong. Maka kepada kawan-kawan baik Islam maupun Kristen, ini ada oten yang ngaku Kristen, tapi mereka mencemarkan nama baik Kristen, menjelekkan kekristenan. Karena orang Kristen pun tidak seperti ini. Kristen kan ajaran kasih. Apakah seperti ini ajaran kasih? Mendadak mengenal ajaran kasih dia kawan. Sudah nggak mampu lagi. Gimana lagi? Mau tak mau harus melangkur orang Kristen. Maka dia bilang ini orang Kristen terkenal dengan ajaran kasih. Kau tonton videonya, pernah aku bicara sama dia, apa bilangnya? Mana ada kasih orang Kristen, yang ada kasih Indomie gitu ya. Ngeri kawan, ngeri. Udahlah. Aduh. Nggak tahu lagi aku kalau melihat orang ini. Memang ngeri. Tapi sudah, kita bisa apa? Sekarang mereka mulai mengajak-ngajak orang Kristen kan. Tidak mampu lagi kawan. Melapor sama Tuhan. Tidak ada efek. Mau kemana lagi melapor? Terpaksa ke polisi. Sekarang mereka udah mulai punya malu lapor-lapor polisi. Kenapa punya malu? 1 kali 24 jam orang Kristen ditangkapi. Sementara Julius Setiadi 1 tahun belum ditangkapi. Kan malu orang itu kawan. Menyesal aku melaporkan. Ternyata jadi malu kita. Perlakuan terhadap orang Kristen berbeda dengan perlakuan terhadap orang-orang Islam yang menghina Kristen. Malu kami katanya kan. Malu orang itu kawan. Kalian kira nggak malu mereka? Malu. Lanjut. Tentu tidak. Tanyalah sama pendeta Anda. Maka kepada kawan-kawan Islam maupun yang Kristen,
Kalau Anda geram dengan perilaku orang seperti ini, karena si onyet betina ini jauh di Amerika, kita serahkan kepada Interpol yang ada di sana. Maka di Indonesia kita bisa proses oten-oten yang memfasilitasinya ini. Yang memberikan ruang kepada onyet betina yang sakau ini. Ini kan punya channel si Bom Bom Dut ya. Si Bom Bom Dut yang juga oten, ngaku Kristen. Yang menghadirkan si Dewi Hujat ini, lalu dia cengar-cengir ketawa. Artinya apa? Artinya dia mengiyakan. Inilah gobloknya si Bamtri. Si Bamtri aja menghadirkan di video dia. Dan dia ketawa-ketawa juga. Kan goblok kawan. Kalau sudah panik orang ini kawan. Gobloknya itu keluar tapi merasa pintar. Ya menghadirkan kayak. Dia aja menghadirkan di channelnya. Sudah itu dia ketawa-ketawa. Sekalipun dia menghina, dia bilang penting dia ketawa. Sesuai unsur-unsur yang dia bilang. Menghadirkan dan ketawa. Maka wajib dilaporkan. Aduh, udahlah nggak ada. Buktikan kau punya Tuhan, lapor ke Tuhan sajalah. Daripada kau nanti dikatakan orang, entah ya tanda Tuhanmu. Malu kita. Tiru kayak kami. Kami sudahlah, aku bilang, aku ajak kawan-kawan Kristenku, kalau bisa jangan lapor kalian lagi ke polisi. Kita nggak usah percaya dalam hal penistaan agama terhadap polisi. Nggak usah percaya lagi. Kenapa kita lapor si Julius Setiadi malah mau disuruh berdamai. Malah diupayakan berdamai, malah diupayakan lepas. Sudah setahun kasus nggak kelar-kelar. Sementara kalau kita menghujat mereka, katakan gitu kan. 1 kali 24 jam tangkap, nggak ada cerita. Ya ngapain lagi kita mengharapkan hukum di Indonesia mengenai penistaan agama. Cukup kita mengharapkan hukum Tuhan. Moko kita, mate. Stephen Wibowo, mate. Agus Setan, mate. Selesai. Lihatlah kekuasaan Tuhan kami, itu kita bilang kan. Kan selesai. Memang iblis yang mencabut nyawanya. Tapi atas seizin Tuhan kami. Selesai. Kami sampaikan dia ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Atau kita serahkan ke dalam tangan iblis. Selesai. Gak usah pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Contohnya sih itulah. Moko kita dengan Indra Wibowo itu yang contoh orang yang diserahkan ke dalam tangan iblis tanpa dalam nama Tuhan Yesus. Langsung mati. Kalau Agustan diserahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Yesus. Kenapa? Diberi dia kesempatan untuk bertobat. Gak langsung dimatikan dia kawan. Dikasih dia kesempatan untuk berdoa. Tapi tubuhnya disiksa. Kan itu kata Rasul Paulus. Biarlah tubuhnya binasa asal rohnya selamat. Tapi itulah dia pun tidak mau selamat. Tetap aja kan. Ya, kawan-kawan saya ajak kalian diskusi. Itulah upaya daripada si Bamtri untuk menjerat Pak Bom Bom. Ya namanya juga cengeng kawan. Kita bisa apa ya? Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Lapor polisi kok dikit-dikit. Yang banyak dong. Mana yang kuat tadi itu? Oh, tunggu ya. Oh, ini udah. Sabar. Oke. Sudah kupin. Ya, silakan masuk bagi yang mau masuk ya. Kita diskusi-diskusi ringan ya. Ada yang bilang sunnah Nabi itu salah menggambarkan Nabi katanya. Betul bahwa Nabi itu tidak seperti itu. Itu sudah penghinaan. Alasannya karena sesuai hadis ada gigi Nabi yang pecah, itu enggak ditampilkan di situ kan. Nah ini. Salah sunnah Nabi itu kan. Oh ini. Ada apanya katanya. Aturan buku fikih yang dibilang Pak Ibnu Kalam. Ada yang mencari nih katanya ini. Oh ya apa benar ini? Paloran. Oh ini Al-Asran. Ada video Al-Asran. 7,1 juta ditonton. Oh ini. Luar biasa ya.
Saya belum temukan channel Kristen seperti ini, kawan. Ini nih. Inilah perbedaan kita orang Kristen ya dengan mereka ini, kawan. Saya belum pernah menemukan judul channel orang Kristen, apalagi berbau-bau rohani atau pendeta wanita Kristen seperti orang ini, kawan. Nah ini. Nama channelnya itu Al Asran ya. Judulnya Hukum Gaya 69. Apa sih kerja? Ini ya. Al Asran yang nonton 7,17 juta. Kan ngeri, kawan ha. Infak pengembangan operasional Pondok Pesantren Miftahul Huda Astana Rante. Ini, kawan. Imas Fatona Al Asran. Ini Hukum Gaya 69. Aduh, kalau wanita-wanita Kristen kawan membuat judul seperti ini, tabu, kawan ya. Hal ini dapat membuat sang istri merasa puas. Gak ngerti aku judul-judul orang ini, kawan. Aduh, kadang malu juga kita melihat apanya ini. Isinya itu semua yang begitu-gitu ha. Nah, ini. Mana videonya lah ya, ini. Videonya dulu kita lihat. Nah ini. Nah ini kok. Pokoknya kalian lihat lah ya. Banyak tentang begitu. Ada satu lagi ku baca kemarin, ibu-ibu juga. Banyak lah ya. Kalian lihat nanti itu. Hukum 69. Enak orang ini, kawan. Tapi kalau orang Kristen malu-malu buat kayak gitu ya. Enggak tahu kenapa malu-malu ya. Ada lagi ibu-ibu satu lagi yang pengikutnya banyak juga. Jilbaban juga dia. Bukan 1, 2. Halo Mice, selamat siang. Silakan apa yang mau disampaikan Mice. Bang, selamat siang bang. Yuk. Masuk surga bang. Kalau sudah bokong